Sahabat Skolastika Claretian yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini kembali lagi bersama saya dengan Frater Sirus Doa. Saya akan menemani kita semua dalam Permensami, Permenungan Sabda Mingguan, edisi Minggu Prapaskah ketiga, 12 Maret 2023. Para sahabat Permensami yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari ini kita semua akan ditemani oleh seorang frater yang akan berefleksi bersama kita, membagikan permenungan-permenungan yang sangat baik. Langsung saja kita perkenalkan frater ini. Oke, frater, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Frater Sil. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baik, Pak. Bagaimana panggilannya? Fisik baik, tentu panggilan juga baik. Dalam tubuh yang baik terdapat jiwa yang baik, guys. Nah, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita dan mendengarkan sabda Allah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, setelah kita mendengarkan sabda Allah, kita langsung saja ya, kita mendengarkan refleksi dari frater ini. Oke ya, frater Febri, sepanjang kisah perikop tadi kan ada 2 tokoh sentral yang ditampilkan, ya kan? Yakni wanita Samaria dan Yesus. Nah, kayaknya yang menarik itu kalau kita berbicara sedikit tentang wanita Samaria seperti yang dikatakan frater tadi. Nah, kira-kira menurut frater, apa saja yang perlu kita ketahui dari figur wanita Samaria itu yang notabene tanpa nama, tanpa dijelaskan sedikit nama? Oke, baik frater dan sahabat pemirsa sekalian, dari perikop ini seperti yang dilukiskan melalui dialog, bahwa sebenarnya perempuan ini mempunyai 3 persoalan di dalam hidupnya. Yang pertama, dia sebagai wanita. Nah, yang kedua, dia sebagai seorang Samaria. Dan yang ketiga, dia adalah seorang wanita yang diketahui belum menikah tetapi sudah hidup bersama dengan setidaknya 5 orang laki-laki. Nah, yang pertama sebagai wanita ini, kalau kita membaca konteks budaya Yahudi, nah ketika dia bertemu Yesus, itu adalah persoalan. Mengapa? Karena seorang wanita itu tidak boleh bertemu dengan seorang laki-laki, apalagi di tempat umum. Itu yang pertama. Kemudian dia seorang Samaria. Ketika seorang Samaria berhadapan dengan orang Yahudi, itu selalu dikatakan sebagai sebuah persoalan. Nah, ini berangkat dari sejarah juga,
di mana Samaria ini adalah suatu wilayah yang dulu dijajah oleh bangsa asing. Nah, yang tertinggal di daerah Samaria, mereka menikah dengan orang-orang non-Yahudi. Kemudian, saat berikutnya, orang Yudea juga dijajah oleh bangsa Babilonia. Tetapi, orang Yudea ini ketika dijajah, mereka mampu mempertahankan identitas mereka sebagai orang Yahudi. Nah, disinilah orang Yudea ini mereka mengatakan bahwa kalian bukan bangsa kami lagi, kalian bukan orang Yahudi lagi, karena kalian sudah menikah sama kawin camlah. Iya, gitu ya teman-teman. Jadi itulah persoalan antara seorang wanita Samaria dengan Yesus sebagai seorang Yahudi. Kemudian yang ketiga, dia yang belum menikah tetapi sudah hidup kurang lebih 5 orang laki-laki ya. Nah, dalam konteks wanita ini dikatakan bahwa dia sudah 5 kali ya, 5 kali. Dan yang terakhir ada satu yang ada pada dia itu juga bukan suaminya. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir, ini sebenarnya dia sudah sangat radikal ya menentang hukum. Ini dalam hukum Yahudi, seorang rabi itu tidak boleh dia memulai dialog dengan perempuan, apalagi di tempat umum, apalagi dengan orang bukan Yahudi. Nah, pertanyaan yang terakhir Brother Feby ya, Ya. dari bacaan Injil yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita dengarkan bersama, kira-kira apalah poin-poin yang berguna untuk kita semua, untuk saya dan teman-teman sekalian pendengar ini? Baik, Frater, bagi saya ada 2 poin ya yang perlu kita refleksikan, kita renungkan bersama dalam kehidupan kita di hari-hari berikutnya, terutama dalam masa prapaskah ini. Yang pertama adalah kita belajar dari sosok wanita Samaria. Apa yang perlu kita pelajari? Bagi saya, kehidupan wanita Samaria ini adalah lukisan tentang kehidupan nyata manusia-manusia zaman ini, di mana orang yang zaman ini itu sering mengalami banyak persoalan yang seringkali membatasi pergerakannya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan atau meminta bantuan kepada wanita Samaria dalam Injil, berilah aku minum. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengundang kita. Kita harus bergerak seperti wanita Samaria untuk keluar dari persoalan kita, menjumpai Yesus. Kita menemukan sumber yang baru, agar kita tidak terus-menerus kembali ke sumber yang lama yang sama sekali tidak membuat kita keluar dari persoalan. Yang kedua, kita juga harus menjadi seperti wanita Samaria yang berani untuk menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Frater. Itulah menurut saya 2 poin yang perlu kita renungkan dari perikop Injil hari. Iya, sangat bagus ya. Ingin saya tambahkan sedikit yang Ya, Frater. mungkin menurut saya juga, saya pendapat dengan Brother Feby bahwa Yesus adalah sumber air kehidupan. Nah, ketika kita mempunyai masalah, datanglah kepada sumber air kehidupan itu. Siapa lagi kalau bukan Yesus. Nah, teman-teman, sekian saja sharing singkat dari kami. Semoga bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan, telah kita refleksikan, dapat menjadi suatu inspirasi hidup untuk kita semua, agar bisa menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Sekian sharing singkat dari kami. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang permenungan kami pada hari ini. Semoga remah-remah sabda yang kami terima pada hari ini membantu kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.